Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Subscribe wa to my rasuluh. channel Allahumma and also shalli ala press this sayyidina bell icon. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya, sehingga pada sore yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Musola Al-Hidayah Dusun Alohong dalam rangka memperingati Maulidur Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore yang berbahagia ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wasilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami muliakan Bapak Ibu, orang tua kami, alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, para imam masjid dan imam mushola yang kami muliakan, dan yang kami muliakan Habib Akmal Al-Baiti selaku penceramah kita pada sore yang berbahagia ini beserta rombongan yang hadir ke desa Sungai Cingam. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Habib Akmal Al-Baiti ke desa Sungai Cingam. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Sungai Cingam, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RT RW, beserta seluruh lembaga desa yang hadir, dan yang kami hormati seluruh ibu-ibu Majelis Taklim sedesa Sungai Cingam. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih tentunya kepada Ketua Panitia Pelaksana mulai dari pagi tadi menyiapkan segala persiapan dan sampai sore hari ini tetap melaksanakan kegiatan yang penuh tanggung jawab. Mudah-mudahan segala apa yang dilakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mengucapkan ribuan terima kasih pada seluruh pengurus Musola Al-Hidayah yang bekerja bersama-sama dalam menyukseskan kegiatan ini, dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak penceramah kita yaitu Bapak Habib Akmal Al-Baiti beserta rombongan yang hadir ke desa Sungai Cingam. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Habib Akmal Al-Baiti ini aslinya dari Jambi. Nanti Bapak langsung tanya, Bapak Ibu tanya langsung pada Bapak penceramah kita. Sekarang domisilinya di Batu Panjang. Jadi marilah nantinya sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan tentang kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu kami sampaikan terkhususnya pada seluruh masyarakat desa Sungai Cingam terkait adanya kegiatan pemancangan tiang listrik. Itu ada 3 titik. Yang pertama di Dusun Senanti itu ada 8 tiang, kemudian di Dusun Sri Makmur ada 7 tiang, kemudian di Jalan Alohong sendiri itu ada 7 tiang. Jadi semuanya berjumlah 22 tiang. Jadi itu bersumber dari provinsi yang diperjuangkan oleh salah satu dewan kita yaitu Bapak Haji Sunario dari Partai PAN. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan itu bisa menambah mana-mana yang belum terpajak tiang listrik untuk tahun ini. Mudah-mudahan akan kami perjuangkan lagi untuk tahun depan. Yang hadir pertama yang kita minta kemarin 40 batang, yang datang sekitar 22 batang.
Tapi kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak selaku pejuang yang memperjuangkan tiang listrik ini. Mungkin itu saya dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tiba acara puncak peringatan Maulid Nabi, yakni tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Habib Amal Al-Baiti. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsudi bil wujudi karamuhu wa ihsanu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan minat tasdiqi biha wal idhan. Allahumma salli wa sallim بأجال الصلوات واجماعها على تزكية وأوساعها على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah ala kulli hal, atas segala sesuatunya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Tidaklah kita berkumpul di tempat yang mulia ini melainkan kita telah mendapatkan dua hal, yaitu mendapatkan taufik dan mendapatkan hidayah. Mendapatkan taufik dan hidayah. Dan tidaklah seseorang bisa beribadah kecuali telah mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik artinya kekuatan untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hidayah artinya undangan. Musola kita namanya hidayah. Ini undangan. Berdiri di sini musola setiap hari dilewati Bapak dan Ibu sekalian. Ini musola ngundang untuk kita masuk ke dalamnya. Tetapi tidak semua masuk ke dalamnya. Karena kenapa? Karena tidak semua orang mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak semuanya masuk. Betul? Betul? Itu contoh daripada taufik dan hidayah. Hidayah hanya undangan. Semua umat muslim diundang hari ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak semua undangan tersebut datang. Nah, yang datang inilah Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya patut kita syukuri, sangat-sangat kita bersyukur. Nikmat yang agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kita tidak mungkin bisa beribadah, sholat tahajud rajin, puasa Senin Kamis rajin. Itu semua bukan karena kita alim, soleh, apalagi soleha, tetapi semuanya berkat taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu patut kita syukuri taufik tersebut, ibu-ibu dan bapak sekalian. Alhamdulillah dan kulihal. Namun kita juga jangan pernah sombong
ujub, apalagi takabur terhadap orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah atau undangan tetapi belum masuk ke musola al-hidayah ini. Kita doakan siapapun saudara-saudari kita agar segera mungkin Allah berikan taufiknya supaya kuat dia untuk datang melangkahkan kakinya untuk memakmurkan yang namanya musola al-hidayah. Amin ya rabbal. Karena begini Bu, Pak, lawan daripada taufik itu adalah guslan. Guslan itu adalah kekuatan dari Allah juga, tetapi kekuatan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ada orang yang diberikan guslan, kekuatan juga, tapi kekuatannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung dari yang namanya guslan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada pemilik Maulid Nabi yang selalu kita rayakan setiap tahunnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu waktu, suatu malam menjahit pakaian, menjahit bajunya di dalam kamarnya Bu. Aisyah radhiyallahu anha lagi asik menjahit pakaiannya, tiba-tiba jarumnya terjatuh di tengah kegelapan di dalam kamar tersebut. Karena rumahnya Nabi Muhammad itu gelap, tidak ada penerangan seperti rumah kita sekarang. Seketika itu jarumnya terjatuh, tidak bisa ditemukan lagi karena gelap. Dan tiba-tiba masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuka pintu kamarnya, lalu teranglah, terang sangat terang benderang kamar tersebut, sehingga Aisyah bisa menemukan jarum yang terjatuh tersebut. Lalu Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya beruntung orang yang dapat memandang wajahmu yang sangat terang ini, wahai Rasulullah." Namun Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, memang sungguh beruntung yang dapat memandang wajahku, tetapi ada orang-orang yang tidak mampu memandang wajahku." Siapa itu, kata Aisyah? Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang ketika namaku disebutkan, kata Nabi Muhammad, mereka tidak membalas dengan ucapan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat kata Nabi, dalam hadisnya Al-Bakhil, pelit, kata Nabi, untuk orang-orang yang ketika mendengarkan nama Nabi tetapi tidak menjawab salawat dan salam tersebut. Itu kalau kita merasa tidak pelit, maka kita jawab. Kalau ada nama Nabi disebutkan dimanapun, kapanpun, waktu dan tempatnya, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan, kita wajib salawat dan salam kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Musola Al-Hidayah Desa Sungai Cingam hari ini merayakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan didukung oleh para jajaran pemerintah, ya, seperti yang kita muliakan, sama-sama kita hormati. Ada Bapak Jamil sebagai Bapak Kades, kemudian juga hadir yang sama-sama kita hormati dan muliakan, ada Bapak Kiai Marzuki, kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kori tadi, Bapak Budiman, Insya Allah suaranya sangat luar biasa. Kemudian para jamaah Musola Al-Hidayah, Bapak dan Ibu sekalian daripada Desa Sungai Cingam, kita angkat tangan, kita minta sama Allah, tidaklah kita keluar dari acara yang mulia ini melainkan Allah sudah ampuni dosa orang tua kita semua, amin. Tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini melainkan Allah sudah ampuni dosa-dosa kita semua, amin. Yang sakit Allah sehatkan, amin.
yang sedang punya urusan rezekinya mungkin tersendat, Allah lancarkan, amin. Amin ya rabbal alamin. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejatinya sudah menjadi langganan, kegiatan rutinan dimanapun kita berada. Sudah menjadi rutinan setiap tahun sekali pada bulan Rabiul Awal. Namun sejatinya Pak, Bu, ibadullah, sesungguhnya yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW adalah ungkapan rasa gembira kita atas lahirnya insan yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sejatinya, hakikatnya, semestinya kita merayakan Maulid Nabi, bergembira dengan Nabi Muhammad itu setiap hari, setiap waktu, setiap keadaan yang di dalamnya ada aktivitas yang menggembirakan dan membahagiakan, kita wajib Maulid, kita rayakan di situ Maulid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana? Dalam satu tahun ada 12 bulan. Satu bulannya disebut Rabiul Awal. Maka jangan jadikan hanya Rabiul Awal untuk kita yang namanya gembira dan merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya setiap bulan, bahkan setiap waktu kita mesti merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Banyak caranya. Dengan cara membuka pengajian yang di dalamnya kita menyebut, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang di dalamnya kita mempelajari ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad, dari para ulama. Kemudian banyak lagi caranya dengan majelis-majelis taklim di rumah, di musola, di masjid-masjid. Kemudian dalam acara-acara pernikahan, sebelum acara pernikahan atau setelah pernikahan diselipkan kegiatan yang namanya sholawat, yang namanya pembacaan. Kalau di sini mungkin udah tahu semua, pembacaan Maulid Barzanji atau yang namanya marhaban, itu semua yang dibacakan adalah kisah-kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang namanya Maulid, kita merayakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rabiul Awal menjadi puncaknya. Dari sekian bulan dalam satu tahun kita merayakan, kita gembira dengan adanya Nabi Muhammad, maka Rabiul Awal menjadi puncaknya, momennya. Paham? Jadi semua mulai dari hari ini kita gerakkan, para pemuda khususnya dan yang lainnya segera buka pengajian-pengajian yang di dalamnya menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perayaan di mana ungkapan rasa gembira kita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang Pak, makan, luang makan, ngopi, Bu. Terkadang Bu, saya dari Jambi. Di Jambi itu banyak benar Bu, orang-orang yang sirik terhadap acara-acara semacam ini. Di sini gak ada, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sejatinya kalau bulan Rabiul Awal datang, di Jambi itu ada dua golongan yang muncul Bu, Pak. Golongan yang pertama ialah golongan orang-orang yang mencari-cari di mana Maulid Nabi itu dilaksanakan, maka mereka datang. Nah, mudah-mudahan itu golongan kita, amin ya rabbal alamin. Mereka mencari-cari di mana Maulid, mereka datang karena senang dengan Maulid, dengan sholawatan. Nah, golongan dua ini yang parah. Golongan kedua ini sama juga, mereka orang yang mencari-cari, tapi orang yang mencari-cari dalil, mencari-cari ayat, mencari-cari kesalahan, mencari-cari yang buruk-buruk daripada yang sering kita lakukan tiap tahun seperti ini. Nah, itu golongan yang kedua. Di Jambi banyak, makanya saya pindah ke sini. Mudah-mudahan di sini tidak ada, amin ya rabbal alamin. Nah, golongan yang kedua ini golongan orang yang selalu mencari dalil,
Mau gembira sama Nabi kok pakai dalil dulu. Salah itu kan? Salah. Kalau ada orang yang seperti itu, kalau seandainya di sini ada, kata Pak Mahfud tidak ada, alhamdulillah. Kalau seandainya ada orang yang bertanya, ngapain kalian buat acara-acara maulid kumpul-kumpul itu? Ngapain kalian membuat acara yang tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad? Katakan kepada mereka, kalau mereka punya akal sehat, sesungguhnya mereka tidak akan bertanya seperti itu. Karena seakan-akan ketika mereka bertanya, ngapain kita ngadain maulid? Sejatinya mereka sedang bertanya, ngapain kalian gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Paham? Paham Pak? Paham Bu? Ya, kalau ada orang tanya, kita mau pergi maulid dari rumah, saya mau pergi maulid ke Mushola Al-Hidayah, ditanya sama dia, ngapain ke situ? Nah, dia seakan-akan bertanya, ngapain gembira atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut tidak mempunyai akal yang sehat. Pantaskah seorang yang muslim yang bersyahadat kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengucapkan dalam mulutnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi dia bertanya, mana dalilnya mau pergi maulid? Mana buktinya? Mana dalil? Mana ayat? Mana keterangan ulama? Tidak punya akal sehat, syahadat, tapi kok gitu? Ya, ada di sini? Tidak ada. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu jawabannya Bu. Gak patut, gak pantas maulid Nabi ditanya-tanya dalil. Betul? Yang pertama Bu. Yang kedua, kalau bahasanya, andai kata ada orang yang bertanya seperti itu, jawaban yang kedua, kami merayakan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana di dalamnya kami ingin mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di acara seperti ini, momen seperti ini, ada tausiah yang menceritakan, mengisahkan siapa itu Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan setelah pulang dari sini kita bisa menteladani, mempraktekkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana sifat Nabi Muhammad, bagaimana perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katakan lagi, kami kumpul-kumpul di Mushola Al-Hidayah ini, di dalamnya kami membaca salawat kepada Sayyiduna Muhammad, di dalamnya kami silaturahim, karena itu perintah Nabi Muhammad. Di mushola ini ada yang sedekah makanan, ada yang sedekah minuman, itu perintah dari Sayyiduna Muhammad. Kemudian di acara kumpul-kumpul ini kita menyenangkan hati para pecinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isi maulid. Kenapa disalahkan, apalagi disesatkan? Paham Pak? Paham Bu? Nah, itu jawaban yang kedua. Lihat dulu isinya maulid ngapain, bukan dangdutan kita solawatan, habis solawatan baru dangdutan. Enggak, gurau. Jangan jangan. Insya Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rabiul Awal. Ini ulama ini cerdas Bu, Pak, ulama cerdas dalam mengenalkan Nabi Muhammad. Ulama menjadikan bulan Rabiul Awal, di mana memang ada satu hari lahirnya Nabi Muhammad di bulan tersebut, menjadi momen itu